Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom semuanya. Shalom. Kita kembali beribadah bersama-sama dalam ibadah Minggu GKSI Jiva pada tanggal 14 Maret 2021. Saya persilakan Bapak Ibu untuk saat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan. Puji dan puji bagi. Kita mau persiapkan hati kita mau masuk ke dalam ibadah hari ini. Saya minta keluarga Bang Armstrong untuk mengangkat pujian Yesus padamu bersatu. Penolong dalam hidupku, percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindungan. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Padamu ku berseru, Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu, sepanjang Kau berhidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu, sepanjang ku berhidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah di atas segalanya. Saya persilakan kepada hamba-Nya untuk menghabiskan ibadah ini. Tuhan, terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami boleh berkumpul lagi di hari Minggu, hari Sabat yang kudus ini Tuhan. Engkau urapi kami semua Tuhan. Secara khusus hamba berdoa buat jemaat-Mu yang nanti akan bergabung di Zoom ibadah ini Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau percepat rencana mereka. Dan buat yang mendengar recording ini Tuhan, Engkau urapi mereka semua. Kami akan masuki ibadah ini Tuhan. Dan sebagai hamba Allah Tuhan, biarlah ibadah ini Engkau urapi, Engkau Roh Kudus-Mu hadir dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, hamba habiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. 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 Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara, saya lihat wajahnya sangat penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat dan kasih karunia Tuhan yang bergabung dalam ibadah ini. Sebelum nanti saya meminta dari sekarang mungkin Bapak Ibu untuk mempersiapkan bilangan kesaksian, karena daripada kita saling menunjuk nanti saya buka dari sekarang untuk kesempatan untuk mempersiapkan kesaksiannya masing-masing. Kita mau puji nama Tuhan, kita angkat pujian, datanglah kebaiknya.
datanglah ya, dengan hati Roh baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang rindu padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia beri kuasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia beri kuasanya selamanya, kasih setianya. Tetaplah kebaiknya dengan hati bersyukur di dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia beri kuasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia beri kuasanya selamanya, kasih setianya. Amin. Bahwasannya untuk selamanya kasih setia Tuhan ke dalam hidup kita. Saya buka ruang kesaksian pada Bapak Ibu yang mau bersaksi, melambaikan tangan atau menggelengkan kepala. Bila tidak, Angguk kali. Kalau jelek kan enggak. kalau kesaksian Pak Gembala kan bisa nanti pas sekalian firman. Amin, amin, amin. Amin, amin. Tidak ada. Ibu Vera sudah menyalakan speaker, mau kesaksian? Oh, tidak. Oke, saya tutup ruang kesaksian dari sini. Kita mau persiapkan hati kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita rindu akan firman, kita butuh, dan kita mau persiapkan hati kita. Kita katakan kurenungkan firman siang dan malam. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, pegang firman-Mu dan
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Tentang firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan melakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan dan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan melakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi untuk menjadi orang-orang yang mau menerima teguran firman-Mu. Karena kami ingin diajar, dididik Tuhan. Kami ingin belajar menjadi orang yang melayani Engkau, mencintai Engkau, mengikuti dengan iman yang semakin hari semakin dewasa. Urapi kami semua Tuhan, biar firman-Mu bisa tertanam di hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kebenaran Engkau ajarkan kepada kami hari demi hari. Urapi hamba-Mu Tuhan, kuduskan hati dan pikiran hamba-Mu, supaya semua yang disampaikan adalah firman yang daripada Engkau Tuhan. Jaga kami semua Tuhan, dan kami masuk lebih dalam lagi. Buat yang mendengarkan firman ini nanti, baik secara online, secara live, maupun secara rekaman nanti, Engkau urapi mereka satu persatu, supaya firman ini boleh menjadi jawaban dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Kalau kita masih bisa berbakti, semalam saya ada kegiatan di urusan kantor sehingga nggak bisa ikut doa malam. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya sedikit mau bersaksi. Kebetulan salah satu perusahaan yang saya pegang yang berkantor pusat di Subang, kemarin tanggal 10 kita sudah listing setelah perjalanan panjang dalam mempersiapkan IPO ini. Sebagai direktur keuangan, saya berapa kali harus berurusan dengan OJK, dengan bursa, dan untuk menjelaskan, untuk mempercepat. Tapi puji Tuhan, berkat pertolongan Tuhan, kami bisa listing dengan proses yang panjang karena masalah pandemi ini membuat banyak relaksasi yang harus kita lalui. Ada perpanjangan waktu dari regulator dan kita harus lalui dengan sabar. Kita harus submit semua dokumen-dokumen yang diminta setiap perpanjangan. Tapi puji Tuhan, tanggal 10 kemarin kita sudah listing dan menghasilkan dana dari masyarakat yang cukup besar, bahkan ada yang 70 miliar lebih yang kita tidak ambil di masyarakat, kita tolak, dan itu namanya keberhasilan bukan karena kuat dan gagah seorang, tapi karena pertolongan Tuhan. Saya nggak sengaja mempersiapkan khotbah, tapi ketika saya pikir ada kaitannya nih dengan khotbah saya. Saya nggak rancang-rancang loh, karena dalam mempersiapkan khotbah itu kita mencari ayat dulu, baru kita melakukan eksegese dari situ kan. Nah tiba-tiba ini kok kayak related dengan yang saya
kesaksian yang saya, artinya apa? Kalau kita tetap berserah dengan Tuhan, kita bersandar pada Tuhan, ya, dan kita tidak melihat apapun yang terjadi, kita tetap pegang komitmen kita dengan Tuhan. Tuhan berjanji tidak pernah akan membiarkan masalah-masalah itu datang menghimpit atau datang mempermalukan orang-orang percaya. Gitu. Jadi tema khotbah saya pada hari ini adalah semua tetap tidak berubah. Nah, apa maknanya? Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kalau kita mau melihat hidup kita tetap bahkan meningkat, mari kita simak dan kita pelajari firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan bahas di dalam 1 Korintus 7. Kita buka sama 1 Korintus 7. Yang ayat 17. 1 Korintus 7 ayat 17. Ya, jadi 1717 nih. Kalau kita mau lihat angka ini, angka cantik khotbah hari ini. 1 Korintus 7 ayat 17. 1717. Udah kayak cenayang. Ya. Saya akan bacakan sampai ayat ke-24. 1 Korintus 7 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Ayat 20, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Nah ini yang sangat indah. Saya ulang sekali lagi ayat 20. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Ayat 21. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Ayat 22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Haleluya. Kalau seorang dipanggil, ayat 18, kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat dan tidak bersunat, itu menurut firman Tuhan, menurut Rasul Petrus di dalam Korintus mengatakan itu tidak masalah. Engkau sudah bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting. Karena kalau kita lihat bahasa aslinya dalam terjemahan bahasa Yunaninya, konteks ini atau arti dalam bersunat dan tidak bersunat itu hanya membedakan bahwa orang bersunat adalah orang Yahudi dan orang Yunani yang waktu itu mengenal Tuhan. Sementara orang tidak bersunat adalah orang-orang kita yang datang kemudian setelah sekarang mengikut Tuhan. Itu perbedaannya. Jadi Tuhan bilang, Rasul Paulus mengatakan, engkau bersunat, orang yang tidak bersunat dan sudah bersunat, itu tidak ada masalah untuk apa? Untuk datang kepada hadirat Tuhan. Yang penting buat Rasul Paulus sudah jelas dia katakan bahwa yang penting engkau mentaati hukum-hukum Allah. Nah, ini ayat mentaati ini kita sering bingung. Karena turun naik iman itu saya paham. Ketika kita sedang ada masalah, kita dekat dengan Tuhan. Ya, di gereja GKSI Given nggak ada. Di tempat-tempat lain mungkin banyak sana. Tapi kalau sudah datang pergumulan, kita kasarnya nangis-nangis sampai salto-salto, koprol-koprol. Ya, jungkir-jungkir balik, ya kan?
Kalau orang Sulawesi Utara bilang sampai air mata itu keluar darah, ya kan? Minta tolong sama Tuhan. Giliran Tuhan tolong, dia lupa sama Tuhan. Dan akhirnya ketika berkat itu dicabut oleh Tuhan, yang disalahkan Tuhan. Yang disalahkan diaken-diaken, nggak pernah doain mereka. Disalahkan pendeta, disalahkan gembala. Gitu. Padahal Tuhan bilang, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Ini bicara apa? Kita bicara kasih mula-mula, ya. Kita buka di dalam Wahyu 2 ayat 4. Wahyu 2 ayat 3 sampai 4 saya baca. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasihmu semula itu bicara kasih mula-mula. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, ten agapain soten protekom apekos, artinya apa? Engkau tinggalkan kasih yang pertama. Padahal Tuhan bilang di dalam ayat 20 di dalam baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Tuhan. Waktu kita memiliki kasih mula-mula, siang malam kalau perlu kita berdoa. Siang malam kita ke gereja. Kalau perlu nggak ada ibadah, dia paksa gembala buka ibadah jam 10 malam. Ya kan? Dia ketok-ketok rumah pastori, ya kan, di samping gereja. Pak Gembala, saya mau ibadah. Dia paksa, ya kan. Tapi begitu berakhir perjalanan waktu, cinta mula-mula itu hilang. Apa artinya cinta mula-mula dalam kehidupan kita? Cinta mula-mula adalah cinta pertama. Cinta pertama pada pandangan pertama dengan Tuhan. Diaken Erik pasti sudah tahu cinta pertama waktu dia bertemu dengan istri. Dan waktu perjalanan tidak ada penurunan kadar kasih. Makin hari makin naik sehingga memutuskan untuk menikah. Nah itu, menjadi satu dengan Tuhan. Kita cinta pertama dengan Tuhan, kita ikut Tuhan, ini prosesnya nih. Makin hari makin setia, makin cinta, makin merasakan kasih Tuhan, makin merasakan pertolongan Tuhan, kita makin setia dan akhirnya kita memilih untuk apa? Untuk dibaptis. Kita memilih untuk dilantik sebagai pelayan Tuhan. Dan itu terjawab di dalam ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Itu konteksnya di situ. Waktu kita memutuskan untuk ikut Tuhan, kita dibaptis. Untuk jemaat masuk pada sakramen baptisan, itu kita menjadi mempelai Tuhan. Nah, untuk para pelayan, begitu kita ditabiskan menjadi pelayan oleh sinode, itu kita masuk dalam panggilan sakramen pelayanan. Memang nggak ada sakramen pelayanan, tapi saya mau pakai kata-kata sakramen pelayanan. Karena kita berjanji dengan Tuhan. Kita dimeteraikan oleh Tuhan untuk menjadi hamba-hambanya. Jadi, itu panggilan kita. Nah, yang paling jadi masalah sekarang adalah problem terakhir ini. Di masa pandemi, di masa orang semua terlihat susah. Kita bukan semakin giat dengan Tuhan, tapi kita makin tinggalkan Tuhan. Kita makin mengurangi porsi kita ibadah. Bahkan, ini saya perlu jelaskan. Bahkan konteksnya, nggak apa-apa saya nggak ibadah di gereja saya.
yang saya ditabiskan, saya dibesarkan. Tapi kan saya dengar juga khotbah di YouTube. Itu nggak salah. Tapi jangan kau tinggalkan persekutuanmu. Itu ayat-ayatnya. Nanti kapan saya kupas. Persekutuan engkau dibesarkan, kandangnya. Kalau gereja-gereja lain, apalagi waktu gereja saya dibesarkan, saya dibesarkan di gereja GPDI. Itu mengenal kandangnya kita di situ. Kita tidak bisa pindah ke kandang orang lain. Karena Tuhan melihat ketaatan. Ada porsi masing-masing, ada kandang masing-masing. Ada tugas masing-masing, tugas panggilan masing-masing. Nah, kadang-kadang ini terjadi, nggak apa-apa lah. Nanti malam saya dengar YouTube. Nah, toh saya juga mendengar khotbah. Bukan itu konteksnya. Tuhan panggil kita untuk bersekutu dalam sebuah pergumulan. Kalau di gereja Katolik mengenal perkumpulan kudus sakramen Ekaristi. Kita disatukan oleh tubuh Kristus dan oleh Ekaristi. Itu istilah di dalam gereja Katolik. Tapi kita mengenal persekutuan dengan tubuh Kristus di dalam kebersamaan beribadah, ya. Sama, gereja-gereja Kristen itu sama semua. Persekutuan satu tubuh Kristus, itulah tujuan kita. Dan kita memiliki nama-nama komunitas atau kelompok masing-masing. Kita dibesarkan di situ, kita didewasakan di situ, kita didoakan dan saling mendoakan di situ, kita dipanggil dan kita ditabiskan, apalagi sudah panggilan dibaptiskan, ditabiskan melalui sakramen baptis, dan yang pelayanan ditabiskan menjadi hamba Tuhan di tempat di situ di mana dia harus memiliki komitmen. Karena Tuhan bilang, aku memberikan komitmenku kepada engkau melalui apa? Pengorbanan dia di kayu salib. Nah, apa yang dinamakan oleh cinta mula-mula? Yang bahasa aslinya mengatakan ten agapain soten proten apekos. Apa artinya? Engkau tinggal kasih yang pertama. Jangan engkau tinggal kasih yang pertama. Kenapa? Kasih pertama itu ada memberikan kita cinta, kasih kepada Tuhan. Apa artinya cinta pertama atau kasih pertama? Mari kita simak dan biarlah itu menjadi pelajaran buat saya dan saudara. Yang pertama, cinta mula-mula adalah masalah tulus, murni, teladan. Cinta kita yang pertama kepada Tuhan tulus. Begitu kita mengalami zaman Tuhan, kita diproses oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan, dengan tulus kita melihat kasih anugerah Tuhan berlaku kepada kita. Yang sakit disembuhkan waktu bertemu dengan Tuhan. Banyak cara orang percaya bertemu dengan Tuhan. Ada di dalam kelemahan Tuhan tolong dia, ada yang sakit Tuhan jamah, mujizat terjadi, ada yang mendapat pertolongan Tuhan, ada yang berdoa karena dia mau selesaikan sarjananya, dia lulus dengan nilai yang baik. Itu pertolongan Tuhan, dan Tuhan tulus memberikan itu. Tuhan tidak pernah bilang, "Hey, Pak Armstrong, aku sudah berikan anakmu masuk ke UI, ya kan? Aku minta engkau berikan." Tuhan tidak pernah katakan itu pada kita, tapi Tuhan tahu, Tuhan buat yang terbaik buat setiap orang yang percaya. Nah, karena Tuhan tulus, marilah kita sambut ketulusan Tuhan dengan murni mencintai Dia. Dan teladan kita adalah cinta pertama kita. Cinta pertama itu tidak akan goyang. Bahkan boleh kita tanya kepada yang sudah berumur-umur, pernah nggak kita lupa sama cinta kita yang pertama kali waktu kita masih di SMP, di SMA sana, saya nggak tahu kapan. Nggak pernah, pasti dia ingat itu, ya kan? Dia ingat namanya. Kalau dibilang lupa, bohong gitu. Pasti dia ingat pertama kali dia suka, ya, karena waktu di kelas dia pinter. Kan waktu zaman dulu SD kan sukanya karena pinter. Biasa wanita nggak suka laki-laki, anak-anak laki yang nakal-nakal, kan gitu. Dia suka laki-laki yang zaman dulu nih ya, laki-laki yang pendiam. Tapi sekarang, kalau dulu wanita suka laki-laki yang diam, pinter, cerdas. Kalau zaman sekarang terjadi perubahan dinamika, wanita suka yang nakal-nakal. Itu, ya kan? Itu terjadi tuh, ya kan? Akhirnya kira dia terlalu nakal, KDRT terjadi, ya kan? Ini kalau kita bicara pasangan kita tidak selevel imannya, ya kan?
Makanya Tuhan mengatakan cari pasangan yang selevel imannya. Selevel itu bukan berpadan, itu bukan karena satu kaya satu iman, bukan. Iman itu bicara iman sebetulnya. Carilah pasangan yang seiman. Supaya yang laki-laki walaupun dia nakal, ketika dia bertobat mau marah-marah dalam nama Yesus, dia insaf. Oh iya, langsung bertobat. Nah, itu tulus. Yang pernah tulus. Yang kedua apa? Kalau cinta mula-mula, hangat. Kita kalau cinta mula-mula sama pasangan kita, hangat, selalu mau dekat-dekat. Ya kan? Nonsen kalau bilang nggak ada yang mau. Kalau perlu telepon 10 kali satu hari. Video call 20 kali. Sampai kerjaan terbengkalai. Sekarang, coba Pak Armstrong tanya ke Ibu Christine. Sekarang video call berapa kali satu hari? Ya kan? Biarlah kita menjawab basi-basi. Ya kan? Udah nggak mungkin 20 kali video call ya. Ya kan? Karena hangat itu tidak dipertahankan. Tapi Tuhan, sekalipun kita suam-suam kuku sudah nggak hangat, Tuhan tetap beri kehangatan. Apa tuh kehangatan? Dia berikan kita pertolongan. Dia nyatakan dia ada dalam kehidupan kita. Pelukan Tuhan. Bahkan kita sering berkata, Tuhan, kalau kita berdoa, Tuhan peganglah tanganku. Tuhan yang memegang tangan kita. Kita mana pernah pegang tangan Tuhan. Apalagi kalau kita lagi banyak duit, dompet tebal, tabungan ada puluhan juta. Lupa tangan Tuhan kita pegang. Tapi kalau tabungan tinggal 1 juta, baru kita bilang, Tuhan pegang tangan saya Tuhan. Supaya tabungan tiba-tiba nambah lagi saldonya. Biasa kalau udah mendekati tanggal-tanggal akhir bulan, dia bilang, Tuhan pegang tangan saya. Karena dia tahu transfer gaji masuk payroll. Nah itu yang paling kita, Tuhan tetap hangat sama kita. Mari kita berikan kehangatan itu dengan cara apa kita hangat itu? Dengan cara kita berdoa. Ya kan? Kita rajin melayani. Itu kuncinya. Hangat. Yang ketiga apa? Cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Menggetarkan. Wah, kalau dulu kita cinta mula kita sebut nama Deborah. Saya tahu sudah ada yang sebut namanya. Pasti dia sebut dengan bergetar. Baru telepon Deborah, lagi apa? Getar-getar itu ada. Ya kan? Bergetar itu. Cuman nggak kelihatan strum-strumnya karena di dalam hati. Nah, getar itu apa sih? Chemistry. Waktu kita ketemu seseorang, ada chemistry, bergetar hatinya, twing-twing, radar kena, dia juga chemistry keluar, twing-twing, langsung saling jatuh cinta, chemistry, twing-twing. Nah, itu bicara apa? Bicara daya tarik. Ya, waktu kita ketemu Tuhan Yesus pertama kali, daya tarik Tuhan, bahkan kita pandang-pandang fotonya Tuhan Yesus. Ya kan? Kita lihat-lihat, kalau perlu di wallpaper HP taruh gambar Tuhan Yesus. Sejalan waktu 5 tahun bertobat, wallpaper berganti, sudah bukan gambar Tuhan Yesus. Gambar gereja berkurang karena katanya masih gereja. 10 tahun melayani ke Tuhan, bukan wallpaper diganti, bukan gambar gereja lagi, tapi gambar orang naik motor balapan. Hobi mulai keluar. Oh, pemain bintang idola kita, pemain golf kita, ya kan? Udah berganti. Cinta Yesus kita berganti sama cinta kita, ya. Gambar-gambar pedikur, manikur, ya kan? Ya, gambar-gambar warna rambut, ya kan? Udah beda. Berganti. 20 tahun berjalan, itu HP udah nggak jelas wallpapernya apa. Terjemahkan sendiri. Nah ini, mana daya tariknya Tuhan kepada kita? Kalau kita daya tarik kita kepada Tuhan, kita harus proses sampai berjodoh dengan Tuhan. Masuk terus dalam proses. Ketika 20 tahun berjodoh dengan Tuhan, menikah dengan Tuhan, dan akhirnya apa? Kita masuk ke langit yang baru, bumi yang baru. Itu prosesnya. Saya pakai bahasa sehari-hari nih, supaya jangan sampai ada salah tafsir. Chemistry harus ada dengan Tuhan. Kalau tidak, bagaimana lagi kita mau datang? Saya percaya yang sering doa malam, yang sering ibadah saat ini, karena ibadah saat ini saya beberapa kali ketemu orang, mereka bilang ya, bukan orang GKSI, saya kan sering ketemu orang ya, mereka bilang, toh nanti malam bisa lihat rekamannya katanya. Saya bilang nih, gaya-gaya Jemaat Given nih, ya, bukan dari sekarang nih, toh bisa lihat.
Sebetulnya bukan itu loh yang bagaimana kita memprioritaskan Tuhan. Amin. Itu yang paling penting. Supaya Tuhan memprioritaskan kita juga. Mau Tuhan bilang kita nomor 100. Apalagi dia kasih Tuhan kasih kita napas. Tuhan kasih napas yang 100. Lu udah mengapa udah begitu baru Tuhan kasih napas tuh 100 prioritas. Tuhan mau diprioritaskan paling pertama dalam hidup kita. Bangun pagi-pagi kita sudah berdoa. Ya kan? Jadi itu nggak salah juga. Nah, nanti malam kan dengar rekaman lagi. Tapi saya mau sampaikan firman Tuhan bahwa tidak ada yang begitu-begitu di dalam jemaat. Harus prioritas kita ikut bersekutu dengan Tuhan. Supaya Tuhan lihat apa? Ketaatan, kesetiaan. Itu Tuhan mau lihat. Dan ketika engkau mengalami masalah, tangan Tuhan pasti akan tolong dia. Tolong kita semua. Chemistry. Yang keempat. Nggak panjang-panjang, saya cuma sampai 4. Cinta mula-mula jauh dari kepura-puraan. Saya pakai bahasa Indonesia. Bahasa kerennya munafik. Ya kan? Kita nggak pura-pura. Kenapa? Apa adanya. Kita ngomong, babes, gaji saya 20 juta, 30 juta, babes. Kalau pura-pura, dia bilang, gaji saya tiap tanggal 3 sudah selesai, karena gaji saya 3 juta, umpama. Tanggal 3 selesai. Kita, babes, saya dapat berkat nih, bisnis cair. Ya kan? Nah, kenapa? First love. Di dalam Tuhan, selalu ada first love. Tidak ada second love atau third love. Nggak ada. First love. Orang yang first love dengan pasangannya, segala-galanya dia kasih buat pasangannya. Dia cuma minta gini. Ini waktu cerminan ayah saya dulu begini. Ini cerita ayah saya aja, jadi nggak ada yang protes. Ya kan? Ayah saya kalau terima gaji, langsung dia kasih sama ibu saya semuanya. Terus ada perjanjian. Kalau yang bisnis sampingan, setengah-setengah bagi 2. Karena ayah saya kan perlu juga pegang duit. Jadi sampingannya setengah-setengah. Semua terbuka, transparan. Karena apa? Papi saya sama mami saya itu first love katanya. Papi saya cukup ganteng dulu, ya kan? Kayak anaknya lah ya. Nah, banyak orang yang naksir dia. Tapi begitu lihat mami saya ngajar sekolah minggu di rumah omnya, langsung ada getar-getar, ting ting ting, chemistry terjadi. Sehingga mereka bisa pacaran long distance dan akhirnya menikah. Ayah saya datang dari Nusa Tenggara, ya tempatnya Ibu Wilma sekarang. Dulu ayah saya tuh PNS di sana dulu, sebelum ditarik ke Jakarta masuk Departemen Keuangan. PNS sana, di bidang statistik sana, dia banyak sekali yang ini karena ayah saya selain PNS, atlet lari, maraton. Ya, 10 kilo, 20 kilo, sampai pernah muntah darah gara-gara lari 20 kilo di tempatnya masuk rumah sakit sana. Nah, tapi tidak ada chemistry, nggak ada daya tarik mungkin. Cuma dia bergaul. Tapi begitu melihat ibu saya berdiri di depan anak-anak mengajar sekolah minggu, karena sebagai calon pendeta harus praktek ngajar sekolah minggu. Kalau sekarang pendeta-pendeta langsung bisa jadi pendeta. Kalau dulu ada proses sebelum nanti jadi guru sekolah minggu dulu, ya kan? Baru pimpin youth dulu, walaupun udah sekolah Alkitab ini pimpin ibu-ibu dulu keliling-keliling, besuk dulu, ya kan? 3 tahun praktek, masuk lagi ke sekolah, tambah lagi, baru keluar bisa jadi pendeta, ya kan? Dulu begitu prosesnya. Tapi papi saya langsung tertarik, ada chemistry. Nah, pertanyaan sekarang, di mana posisi chemistry itu kita dengan Tuhan? Masihkah Tuhan di atas segala-galanya? Saya sendiri harus merenung ini. Tapi saya mau berusaha untuk meyakinkan bahwa masih Tuhan di atas segala-galanya. Karena banyak perbandingan sekarang. Apa perbandingannya? Masihkah Tuhan segala di atas hobimu? Masihkah Tuhan di atas segala pekerjaanmu? Masihkah Tuhan di atas segala-gala kesibukanmu? Masihkah Tuhan di atas segala hobi-hobi main golfmu? Atau main apapun, main catur? Kalau main catur bisa lebih gampang. Hanya di rumah aja buka papan catur. Ya kan? Masihkah Tuhan di atas segala-gala hidup kita?
Masihkah kita membahas ketulusan Tuhan dengan kemurnian hati kita? Masihkah hangat itu ada dalam hubungan kita dengan Tuhan? Masihkah ada chemistry? Getar-getar kita dengan Tuhan masih berjalan. Ketika kita menyebutkan Tuhan, ya, kita berdoa, ada getar-getar kerinduan kepada Tuhan. Masihkah itu ada dalam kehidupan orang percaya saat ini? Karena saya ragu karena ada firman Tuhan, ketika aku datang, aku mendapatkan iman di bumi. Tapi sekarang, iman itu berlari kemana-mana, yang ada Imron semuanya. Pergumulan kita hidup di akhir zaman ini sangat besar. Karena banyak keindahan-keindahan dunia, daya tarik dunia yang menghimpit orang percaya. Sehingga kita harus memilih. Ada di posisi mana kita? Saya sangat salut dengan Pak Armstrong. Semuanya ada, jangan saya salut punya kelebihan masing-masing. Yosua, ya kan, Ibu Welma semua, Pak Armstrong semua. Kalau Pak Armstrong tuh mengajar putra-putrinya terus melayani, ya kan? Kenapa? Penting buat kita karena dalam ayat 20 tadi berkatakan, 1 Korintus mengatakan, adakah engkau, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Mari kita merenung, apakah kita punya kerinduan, kita punya hubungan dengan Tuhan, masih seperti sama kita waktu dipanggil Tuhan. Ketika cinta mula-mula itu datang kepada kita, cinta mula-mula kepada Tuhan, seperti yang dikatakan Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau meninggalkan kasih yang semula. Ten agapen soten proten apekeos. Jangan, kasih mula itu paling penting. Karena itu merupakan standar kualitas kita, quality time kita dengan Tuhan. Karena kalau engkau jaga quality time dengan Tuhan, saya pasti katakan, problem apa saja, Ibu Welma sering bersaksi, apapun, dan saya mengalami itu. Sangat sulit saya mendapatkan kemarin untuk yang perusahaan ini, dalam istilah IPO itu efektif. Tapi karena berkumpul dengan doa, akhirnya surat keluar dari regulator mendapatkan efek. Ini kesaksian hidup saya. Dan saya melihat, saya boleh katakan kesaksian. Ini orang yang melihat, ya, bertemu teman-teman saya lama, kayak kemarin saya ketemu 2 teman-teman saya, pengurus-pengurus dari gereja saya yang lama. Dia sendiri kasih komen, saya nggak pernah dia melihat hidup saya dan kegemukan badan saya juga. 2 tahun ini katanya, lu kayaknya berkat Tuhan melimpah. Memang ketika saya merenung, saya pikir-pikir, 2 tahun ini, ya, saya mau katakan, ketika saya berkomitmen, ya, sudah 2 tahun inilah, 3 tahun berkomitmen melayani, ya. Saya banyak tawaran, kayak kemarin saya ketemu dengan teman-teman saya, kita sempat pulang kantor, saya makan malam dengan teman-teman saya di tempat saya yang lama, ya. Mereka pengurus sinode di tempat yang lama saya, ya kan, ngobrol-ngobrol. Mereka sempat bicara, bro, kenapa nggak balik, bro? Saya bercandain gini aja, kalau lu udah ketua sinode baru gue balik ke sana deh, ya kan. Jadi segitu saya, ya. Terus lu ngajar dong di tempat gua. Kalau lu dari rektor situ, gua ngajar, gua bilang, ya kan. Dan berarti sekarang gimana mau ngajar? Kayak khotbah aja selalu minta tolong Lilis yang gantiin sama Lydia kan gitu kan, gimana? Cuman saya mau katakan, ya, saya melihat itu, makanya saya tidak pernah akan mengurangi saya punya chemistry dengan Tuhan. Jujur, saya selalu menangis sama Tuhan saya. Kenapa? Itu berkat Tuhan terus mengalir. Dan saya percaya, sangat yakin, saya punya mimpi. Saya udah nggak pusing nih, mau itu gereja, mau tempat
untuk bikin webinar, saya harus punya tempat. Untuk kalau ibadah itu nggak apa-apa jemaat masih di rumah, tapi kita pemain musik WL semua bergabung di satu tempat. Gitu loh. Itu saya lagi berdoa untuk, artinya apa? Tempat itu kalau sudah normal akan jadi gereja. Ya. Itu yang saya gumuli sekarang. Karena getar-getar saya dengan Tuhan itu tidak pernah saya mau kurangi. Bahkan yang saya alami sekarang, semakin saya memurnikan, saya mengintrospeksi hidup saya makin merasakan saya tidak ada apa-apa, dan saya makin merasa orang berdosa di hadapan dari Tuhan. Coba kita lakukan. Semakin kita melakukan refleksi dengan Tuhan, kita semakin merasa kecil di mata Tuhan. Nggak ada apa-apanya lu, Hizkia. Tuh. Lu orang berdosa, ya kan? Lu orang nggak ada apa-apanya karena kasih anugerah aku engkau bisa begini. Kalau kita renungkan hidup itu tiap hari ya, tiap malam. Tadi pagi bangun tidur juga saya ngerenung itu sampai saya kaget bangun. Saya merasa saya manusia yang paling berdosa di bumi ini. Karena apa? Ya kadang-kadang saya tinggalkan pelayanan saya. Tapi saya mau mencari sebuah target saya untuk Tuhan. Yang harus saya dapatkan itu. Yaitu saya ingin, Tuhan tahu, saya ingin mendirikan gereja. Itu target saya. Mau itu kecil, cuman buat 40 orang, 50 orang, 100 orang saya nggak pusing. Karena memang given paling juga kalau ibadah 50 orang paling banyak. Tapi yang penting kita udah tempat sendiri. Dan saya mulai merasakan proses Tuhan itu terjadi. Tuhan mulai buka-buka pelan-pelan. Itu yang harus kita lakukan. Karena saya mau, baiklah tiap-tiap orang dipanggil dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Dan ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita dibeli, harga kita lunas dibayar. Lunas melalui kematian Yesus di kayu salib. Dan lunas melalui pelantikan kita, baptisan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Lunas kita dibayar Tuhan. Jadi saya mau sampaikan 4 hal tadi. Supaya kita tidak tinggalkan cinta kita mula-mula. Tulus. Tuhan tulus dan kita balas ketulusan dan kemurnian pelayanan kita. Dan teladan kita, ikuti teladan Tuhan. Hangat. Kita harus hangat sama Tuhan. Berdoa dan rajin melayani. Menggetarkan chemistry, kita harus punya chemistry dengan Tuhan. Tidak harus kendor. Getar-getar kita dan Tuhan harus tetap dipertahankan. Kalau perlu semakin hari semakin bergetar, semakin keras getarannya, supaya kita berenungan bahwa kita tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Semakin orang merefleksikan dirinya atas hubungan dengan Tuhan, semakin dia merasa kecil di hadapan Tuhan. Saya mau kasih tahu itu rahasianya. Engkau akan semakin merasa orang tidak berarti, orang berdosa, engkau semakin tidak ada apa-apa dengan Tuhan. Sekalipun mungkin engkau sudah bangun gereja, tapi ketika engkau merasakan hadirat Tuhan, getaran Tuhan, engkau merasakan kecil sekali di mata Tuhan. Dan itu yang harus kita kejar. Jauh daripada kepura-puraan, jauh daripada kemunafikan. Mari kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau lihat kasih anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, saya rasakan berkat Tuhan datang. Ya, kayak kemarin saya mau tutup dengan satu kesaksian. Bos saya panggil saya, sekalian saya temani ada tim yang saya bawa ke sana. Saya nggak boleh sebut nama di sini karena recording. Saya bawa tim ke sana lah ya. Kita ada syukuran. Dia panggil ke ruangan 4 mata. Saya, Pasnya ini sudah selesai. Masih ada beberapa yang kita mau bawa ke lantai bursa. Pak Iskia, bonus buat lembaga profesi. Kira-kira berapa? Saya orang itu nggak mau memutus rezeki orang, mata rantai orang, saya paling anti.
Saya sebutin aja terus dia sebut satu angka buat bonus saya yang kalau saya bisa lompat ke atap loteng seperti film kartun, saya lompat tuing begitu. Saya nggak percaya dia sebut angka seperti itu saya. Itu kenapa? Jujur, menjadi gembala sambil bekerja itu lelah, ya. Dan kadang-kadang stres karena masih ketemu orang, harus pulang cepat mau persiapan khotbah. Karena saya pantang persiapan khotbah kalau saya asal jadi saja. Makanya kalau tiba-tiba tugas saya, terus saya minta tolong pendeta Lilis jangan, saya nggak bisa melakukan persiapan yang matang, saya takut menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Takut salah, ya kan? Akhirnya saya minta tolong Lilis atau Lydia. Saya nggak mau jadi pendeta yang main terima-terima tugas, 1 jam persiapan khotbah, langsung kasih sampaikan. Aduh. Karena saya tahu di GKC Given ini banyak orang pintar. Ya kan? Banyak orang yang bisa melihat tafsir juga firman. Kita harus menghormati jemaat kita. Saya menghormati jemaat saya. Jadi saya nggak mau asal jadi kalau saya udah sampai kebenaran firman. Tapi yang mau saya sampaikan, tetap dalam Tuhan. Karena 1 Korintus 7 ayat ke-24 mengatakan, saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Tadi dikatakan di ayat awal, orang bersunat dan tidak bersunat tidak ada masalah. Karena tadi saya katakan, orang bersunat itu melambangkan orang Yahudi dan orang Yunani. Tapi orang tidak bersunat melambangkan kita. Jadi bersunat dan tidak bersunat, mari kita mentaati hukum Tuhan. Ayat 19, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum Allah. Hukum Allah apa? Jangan tinggalkan kasihmu yang mula-mula, supaya 10 perintah Allah akan dengan senang hati engkau lakukan. Sebenarnya itu flow-nya. Kalau cinta mula-mula engkau pelihara, getar-getar engkau pelihara, mempertahankan getar-getar chemistry dengan Tuhan, 10 perintah Allah itu kecil buat orang-orang percaya. Dan pelayanan kita akan semakin berkembang. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Jemaat yang mendengarkan rekaman, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Hari ini kita diajak untuk Tuhan sama-sama bahwa kita harus menjaga chemistry kita dengan Tuhan. Supaya jemaat semua akan melihat berkat Allah, berkat Ishak, berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan mengalir dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan tidak akan henti-hentinya datang menjamah hidup kita. Pertolongan Tuhan ada di sekitar kita. Pertolongan Tuhan tinggal engkau pegang. Karena apa? Engkau tetap setia seperti awalnya engkau dipanggil waktu engkau masuk dalam sakramennya Tuhan. Waktu engkau masuk dalam rancangan yang Tuhan. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Puji Tuhan. Mari kita tetap pertahankan iman kita. Kita tetap chemistry kita supaya kita tetap tinggal seperti awalnya kita bertemu dengan Tuhan. Menerima pertolongan Tuhan. Merasakan zaman Tuhan. Itu yang penting. Dan engkau akan melihat, saya boleh sampaikan, pertolongan Tuhan engkau akan rasakan. Zaman Tuhan engkau akan rasakan. Engkau tidak akan merasakan ditinggal oleh Tuhan. Karena Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik buat engkau. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah buat setiap orang percaya. Amin. Saya undang kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu telah Engkau berikan kepada kami. Kami mau tinggal tetap seperti awalnya kami bertemu dengan Engkau. Supaya kami boleh merasakan cinta kami yang mula-mula tetap bertahan. Kami ingin bersama dengan Engkau, Tuhan. Kami ingin setia selalu dengan Engkau. Kami ingin supaya Engkau mendengar semua respon doa-doa kami, Tuhan. Teriakan doa-doa kami. Dan kami mau, Tuhan, chemistry kami, ketulusan kami, hasrat kami, kejujuran kami kepada Engkau tetap ada seperti cinta mula-mula kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat yang ada, jemaat GKC Given yang mendengar firman Tuhan, baik secara langsung sekarang maupun yang menjadi
rekaman. Engkau tolong melalui rekaman. Engkau tolong Tuhan, supaya Tuhan, firman Tuhan ini membangkitkan semangat kami Tuhan. Membangkitkan iman kami. Membangkitkan gairah kami. Membangkitkan chemistry kami kepada Engkau. Supaya chemistry kami tetap berjalan-nyala. Seperti orang yang selalu burning fire. On fire Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat yang telah hadir di dalam Zoom meeting ini Tuhan. Berkati pelayan-pelayan Tuhan. Dan berkati juga Tuhan jemaat yang sebentar menerima rekaman, mendengar rekaman ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Diakon Erik. Aku animasi dulu. Saya kembalikan kepada Bu Lulu. Halo. Jaringan lagi kurang bagus kali ya Pak. Iya, biar Ibu Lulu. Erik lagi terganggu, lagi drop katanya. Oh oke. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, makasih untuk Pak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhannya. Sebelum kita melanjutkan dengan pujian yang sudah disiapkan oleh keluarga Om Armstrong bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, mari kita mengaku pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mulai. Kepada Bapak kuasa oleh Tuhan dan bumi. Danakan Yesus Kristus Tuhan Tuhan kita. Amin. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan sama-sama memberikan persembahan syukur bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur kita terhadap setiap pertolongan Tuhan, dan pemberian persembahan Bapak Ibu adalah sangat membantu menopang pelayanan kita dan akan transfer melalui rekening yang ini. Bapak Armstrong akan mengangkat pujian dan memberikan persembahan. Besar kasih setiamu perjalanan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kusawangi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku terpuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus, pakai kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan menghentiku mengerti namamu. Besar kasih
Iya. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih berkat, bukan hanya berkat kebenaran firman Tuhan yang Kau terus limpahkan dalam hidup kami, tapi juga berkat jasmani, berkat kelimpahan, kesehatan, kekuatan, pertolongan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan, poin bahwa kami sudah dibayar lunas oleh darah-Mu Kristus di kayu salib. Dan sebagai responnya, kami tidak bisa membayar kebaikan berkat keselamatan yang Tuhan berikan. Ajar kami mengerti, ajar kami supaya kami memiliki hati seorang hamba untuk melayani melalui setiap apapun yang kami lakukan teristimewa di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalamnya kami boleh memberikan persembahan. Kami tahu bahwa ini jauh dari setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi ajarlah kami untuk tahu memberi, bukan hanya bersifat materi, bersifat jasmani, tapi lebih daripada itu kami boleh memberi hati kami, hidup kami, untuk pelayanan, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Pakai kami lebih luar biasa lagi Tuhan, supaya kami semakin direndahkan dan Yesus Tuhan ditinggikan dalam hidup kami. Memberkati setiap keluarga pribadi yang sudah memberikan persembahan nantinya. Dengan setiap pekerjaan apapun yang dilakukan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum memberi, Tuhan tetap memberkati. Dan Tuhan tetap melindungi menolong. Biarlah persembahan ini Tuhan mau ubah sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu dan menopang pelayanan GKSI Gibon Jakarta. Terima kasih korban yang agung Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, firman kebenaran telah kita dengar bersama, kita boleh memuji, menyembah, dan telah memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu di siang hari ini. Dan nantinya berkat, saya kembali kepada Gembala. Sebelumnya, mengakhiri ibadah di siang hari ini, keluarga Om Armstrong akan mengangkat sebuah pujian. Yesus penebus.
Jangan kalah. Saya persilakan hambanya. Pak, maaf suaranya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Di penghujung ibadah kami Tuhan, kami boleh berterima kasih kembali karena kami boleh ada dalam sebuah komunitas, dalam sebuah gereja, di bawah sinode yang begitu baik Tuhan menaungi kami, dan kami selalu ingin memberikan terbaik buat panggilan kami yang telah Engkau berikan kepada kami untuk Engkau Tuhan. Tuhan, firman Tuhan telah menegur kami, mengajar kami untuk tetap setia seperti awalnya kami dipanggil Tuhan. Seperti kami mengalami cinta mula-mula kami Tuhan. Karena Engkau telah membayar kami tunai Tuhan di atas kematian-Mu di kayu salib Tuhan. Kami memberikan lebih baik lagi buat Engkau Tuhan. Satu persatu Tuhan, jemaat GKSI Given dan para majelis diaken Tuhan. Tuhan, dan para pendeta Tuhan, biar Engkau pakai dengan dahsyat Tuhan. Engkau berkati jemaat yang ada di dalam Zoom ini maupun yang nanti akan mendengarkan rekaman Tuhan. Jaga mereka, pelihara mereka, pergumulan mereka apa saja Engkau tolong, Engkau beri kemenangan Tuhan. Anak-anak mereka dalam bersekolah Engkau jaga Tuhan, pekerjaan mereka, usaha mereka Engkau campur tangan supaya tetap berhasil dan berkembang di masa krisis, di masa pandemi, tapi tangan Tuhan menolong mereka sehingga ada perbedaan antara orang yang menyembah Engkau, mencari Engkau dengan orang-orang yang tidak ada di dalam Tuhan, orang-orang yang jauh dari kebenaran tapi biarlah Tuhan Kau campur tangan Tuhan, supaya jemaat semakin hari semakin merasakan cinta kasih-Mu Tuhan. Dan tetap Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus memberikan kami tetap getar-getar itu, kemurnian kami dan kemistri kami kepada Engkau tidak berkurang Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat semua gereja, buat semua para pemimpin tokoh-tokoh agama. Adakan kesatuan persatuan Tuhan, saling mengasihi sama tokoh-tokoh agama, semua agama yang ada, agama yang sah di negara Republik Indonesia, biar semua bersatu dalam sebuah kerukunan Tuhan yang damai, supaya Tuhan ada kemakmuran terjadi, ada kedamaian terjadi di bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini Tuhan bisa menjadi bangsa yang berkembang, maju terus-menerus Tuhan, di bawah Tuhan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Kau campur tangan para kabinet Tuhan, para menteri, para anggota kepala daerah, supaya bisa membawa negara ini Tuhan terlepas dari krisis ekonomi yang diakibatkan oleh masa pandemi ini Tuhan. Tuhan, Kau campur tangan para ilmuwan yang sedang mencari vaksin Tuhan, menemukan vaksin Nusantara juga Kau campur tangan. Dan saat ini di negara kami yang kami cintai sedang melakukan pembagian vaksin Tuhan. Biar Engkau bekerja dan baik supaya tetap semua warga negara Indonesia Tuhan mendapatkan vaksin, dan biarlah ketika vaksin ini masuk ke tubuh semua warga negara Indonesia, Engkau tolong supaya vaksin ini meningkatkan imun semua bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia Tuhan kembali bisa hidup normal, kembali bisa melakukan pekerjaan, kembali bisa melakukan usaha dan baik, sehingga ekonomi berkembang menjadi baik Tuhan. Negara ini negara yang kami cintai. Berikan negara ini kedamaian Tuhan. Curahkan berkat-Mu buat negara Republik Indonesia melalui pimpinan-pimpinan yang telah Engkau berikan kepada kami, melalui presiden, kepala-kepala, wakil presiden, dan kepala-kepala daerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Jaga mereka, beri keselamatan baik buat mereka. Kami berdoa untuk ketua sinode, sekjen, dan bendahara dan pengurus sinode. Tuhan, persiapan musyawarah besar Tuhan bulan November, Engkau campur tangan, Engkau mengadakan segala perkara Tuhan. Kami selalu berdoa supaya panitia bisa bekerja dengan baik untuk mencari dana Tuhan, untuk mengatur supaya acara ini berlangsung, sehingga di dalam acara ini review kinerja sinode dan merencanakan kinerja akan datang bisa berjalan dengan baik, supaya sinode ini semakin hari bisa semakin Tuhan menjadi alat-Mu untuk menuai padi-padi yang sudah menguning Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan untuk para majelis diaken Tuhan. Mereka telah melalui workshop kemarin, Engkau pakai dengan dahsyat Tuhan. Engkau campur tangan juga supaya Tuhan kami bisa melakukan kembali secepatnya Tuhan. Diaken menjadi 7 diaken Tuhan, supaya dan wakil-wakil diaken Tuhan, Engkau campur tangan, berikan mereka kekuatan,
untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Usaha mereka, pekerjaan mereka Engkau berkati dengan tingkap-tingkap langit. Engkau buka sebesar-besarnya supaya tercurah berkat Abraham Islam yang dalam kehidupan jemaat GKSI Given dan para majelis dan para pendeta dan kami semua gembalanya juga Tuhan. Kami berdoa juga buat Ibu Lydia, Pak Indra yang tidak bersama kami Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau jaga mereka di mana mereka berada. Kami dan Tante Eda, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Om Rampiri itu yang sedang tersakit, buat orang tua Revi Tuhan, buat ibu kami Tuhan, dalam nama Yesus Engkau kuatkan anggota tubuh yang lemah, Engkau sembuhkan, terjadilah sesuai dengan iman mereka kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa juga saat ini Tuhan, buat program gereja Tuhan, Engkau campur tangan. Rencana kami ingin memiliki tempat untuk yang tetap Engkau buka jalan. Engkau mengadakan segala perkara. Hamba yakin Tuhan, seyakin-yakinnya kepada Engkau Allah yang memiliki bumi dan segala cakrawala dan juga usaha Milky Way Tuhan. Allah yang menciptakan semua yang ada akan memberikan yang terbaik buat pelayanan GKSI Given. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat dua pendeta Liz, pendeta Lydia Tuhan. Pakai dengan dahsyat Tuhan, semakin dahsyat mereka melayani Engkau Tuhan. Terima kasih, jaga keluarga mereka yang ada di Sulawesi dan yang ada di Cengkareng Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk pelayan hamba di GKSI Given, pakai dan hamba dengan dahsyat menjadi gembala yang baik, yang memiliki domba-dombanya, yang selalu mendoakan domba-dombanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan hamba Tuhan, Engkau campur tangan, buka jalan semua, Engkau mengadakan semua, Engkau yang telah menolong, Engkau yang mengadakan investor semua, Engkau campur tangan dalam nama Yesus, supaya Tuhan pekerjaan ini menjadi berkat buat semua orang. Dan doa ini Tuhan, hamba sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan dan Engkau wariskan kepada kami. Karena Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di akhir ibadah ini, jemaat yang terkasih, angkat kedua tangan, terima berkat sepanjang minggu berjalan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kekasih-kekasih Allah, umat kecintaan Allah, jemaat GKSI Given yang dikasih Allah, sepanjang minggu berjalan, di dalam pekerjaan dan usaha pendidikanmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan memberkati. Kesehatan keluarga besarmu, bilur-bilur Tuhan akan menjaga. Supaya engkau tetap dijauhkan dari segala genap mara bahaya dan niat-niat jahat manusia. Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan memberkati engkau mulai hari ini, besok, lusa, bahkan sampai di datang kali dua, mengajak kita semua memerintah dengan Dia di langit yang baru, bumi yang baru. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Kalau ada pemohon saya kembalikan ke Bu Lulu. Iya. Iya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk Diaken Erik yang sudah BL, juga untuk